Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Ini kurang lebih 2 minggu ya saya nggak upload, tapi saya yakin teman-teman update ya, lihat informasi terkini di teman-teman YouTuber Nusantara yang lain, jadi nggak ketinggalan. Nah, kali ini kita akan melihat tentang, ini masih Roy Suryo sih teman-teman. Jadi memang kita tahu bahwa mereka tidak berhenti ya mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Dan memang seiring berjalannya waktu, satu persatu itu turun gunung untuk melawan argumentasi Roy Suryo CS. Bahkan yang selalu kita reaksi, yang dibilang sering ya, yaitu Bang Firdaus, itu sampai mengungkapkan unek-uneknya ya, langsung itu di hadapan Roy Suryo di suatu acara televisi ataupun ketika diwawancara ya di suatu acara televisi juga. Selain Bang Firdaus, ada juga Pak Luhut ya, menyinggung tentang ijazah. Kemudian ada juga Bang Farhad Abbas, praktisi hukum dan yang lainnya. Intinya mereka itu memasak ataupun menelanjangi argumentasi yang dikeluarkan oleh Roy Suryo CS. Nah, ini seru teman-teman, makanya kita langsung lihat videonya. Roy Suryo, ya, kamu mulai dari sekarang sering-seringlah bermain sama keluarga, nggak usah ngurusin TV atau apa, karena kamu bakal dikandangin ya, di kandang ukuran 2x1 ya, sama seperti apa yang bahasa Bang Ing Sujana. Jadi kamu siap-siap aja Roy Suryo dan Rismon ya. Kamu mulai sekarang udahlah berbahagia dengan orang-orang yang kalian sayangi sebelum kalian dikandangi lagi. Karena Roy Suryo ini kan residivis. Dia udah dari penjara sekarang nggak pernah hal yang sama. Residivis bos. Tidak pernah terjadi di dunia manapun, di alam baka termaksudnya. Ya, pejabat sekelas Roy Suryo yang hina dina di negara ini. Ya, udah jadi maling panci lagi. Kata-kata panci emang melekat ya di Roy Suryo, dan itu sering disebutkan oleh Bang Firdaus ya, Roy Panci katanya seperti itu teman-teman. Dan ini momen ketika Bang Firdaus itu berdebat dengan Roy Suryo. Tidak sadar. Ya. Abang dibilang ya, sadar. Ada juga spontan, tidak sadar spontan, itu beda juga. Jadi saya dengan jelas Roy Suryo ini lebih kesinting dan gila. Ya, jangan ngomong Kenapa? Kan harus memberikan Ciri orang gila itu orang nggak boleh loh. Gini Bang, saya potong, kita nggak boleh ngomong kata-kata orang gila. Saya pernah komunikasi dengan dokter karena gini, orang gila itu ciri-cirinya ketawa terus, nggak ada masalah ketawa, ini nggak masalah. Dan yang paling menonjol dari orang gila, Bang, kita nggak boleh ngomong orang gila. Yang paling menonjol dari orang gila atau orang sinting adalah dia tidak merasa butuh apa-apa. Orang hidup kuliah capek-capek, kita mau cari biar kita sukses hidup ini. Bodoh. Lah ini orang udah dapat jabatan, dapat kuliah tinggi-tinggi, gelar dokter, nggak mau dapat apa-apa, berarti kan sinting. Ini adalah satu parah dan satu kejahatan yang kita anggap mempermalukan dan memperolok-olok Pak Jokowi dan keluarganya, apalagi Pak Profesor Paiman ya. Tuh. Jadi Roy Suryo sudah menyadari bahwa dia itu udah bimbang melihat Pak Jokowi dengan penuh kepercayaan diri. Segera tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan yang melanggar, ya, termasuk ujaran kebencian terhadap Pak mantan Presiden maupun kepada Pak Paiman gitu. Oknum-oknum penghina Pak Presiden maupun Pak Paiman adalah orang-orang pengecut, ya, orang-orang yang berani ngomong doang. Ditanya alamat nggak mau sidang, nggak mau lawan kita. Maunya dia sidang lawan Pak Jokowi, kalah, marah, tapi dia nggak tahu, dia tahu kualitas gugatan kita, dia menyadari bahwa mereka akan ditelanjangi oleh Farhad Abbas ya, yang dihina melalui media sosial, dipermalukan, dibuat penelitian dan mengiring opini dengan sifat-sifat yang kalimat-kalimat yang tidak senonoh yang keluar dari mulut Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya yakin mereka udah kayak orang pikun, orang linglung. Ya. Nah, ini orang gak ada yang kebakaran, dia teriak kebakaran. Orang gak ada teriak kemalingan, dia teriak maling.
Padahal yang paling banci siapa? Ya, mungkin ada yang paling banci dia teriak, ada yang ijazah, gitu aja masalahnya. Pokoknya silakan maju sampai masuk penjara. Ini terlihat jelas sekali ya teman-teman bahwa Bang Farhad itu sudah gerah sekali dengan apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS yang terus-terusan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Makanya Bang Farhad sangat serius mengikuti proses hukum, dan Bang Farhad sendiri adalah pengacaranya Prof Paiman, teman-teman. Kita asik masih berbicara soal ijazah yang menurut saya sangat tidak relevan untuk dibicarakan oleh seorang intelektual diri. Apa sih ijazah itu? Saya pun nggak tahu ijazah saya di mana saya taruh. Dan saya pikir tidak relevan. Yang paling relevan itu apa yang kau berikan, kontribusikan pada negara ini. Kau tanya pada dirimu apa yang sudah kau berikan pada negara ini. Apakah kau memberikan keributan atau kau memberikan juga dari pikiran-pikiran yang untuk membuat Indonesia lebih bagus. Jangan kita memberikan pikiran-pikiran tambahan pada pemerintah yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan karena itu adalah persoalan-persoalan yang tidak relevan dalam hal ini. Oleh karena itu saya pikir akal sehat kita perlu dikedepankan. Jangan kita mengklaim diri kita seorang intelektual, tapi kita tidak menggunakan akal sehat kita melihat perbedaan-perbedaan di sana sini. Perbedaan itu pasti ada sejak dunia ini sudah ada perbedaan. Tapi saya berharap perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alat untuk kita berkelahi sesama kita. Mau ditunjukkan kita lihat nanti. Nah, soal dalam kita proses ini nanti. moga-moga jelas ya. Dan tadi ada berita pabrik, kebetulan tadi mebel ya, pabrik mebel kebakaran. Jangan-jangan yang menita ini saya nggak berharap betul, jangan sampai Polda Metro kebakaran. Nah ini yang saya mau sampaikan. Itu. Hentikan Narasinya kemana-mana. Ini. Nah, yang kalau kebakaran, terkesan hilang belum terjadi lagi. sudah disampaikan. Berita hangat terviral saat Dr. Tifa mau diwawancarai wartawan, tak Apa sengaja ini? Pak Jokowi dan rombongan sedang lewat di depannya. Tanpa basa-basi Dr. Tifa ketakutan dan berlari, takut dikasih hadiah baju warna oranye yang baru. Ini editan AI ya teman-teman. Kalau Tifa sih saya lihat videonya sudah mempersiapkan kata-kata teman-teman sebelum diperiksa ya. Nah ini dia videonya. Baik, karena intinya sebenarnya kita ini kan sedang melawan kebatilan. Kita sedang memperjuangkan kebenaran. Jadi salah satu kalimat yang udah saya siapkan pada pemeriksaan nanti. Jadi salah satu kalimat yang udah saya siapkan pada pemeriksaan nanti. Jadi salah satu kalimat yang udah saya siapkan pada pemeriksaan nanti. Di salah satu kalimat yang udah saya siapkan pada pemeriksaan nanti, bisa akan siapkan bahwa Bapak pemeriksa atau Ibu, nggak ngerti Bapak atau Ibu, saya sampaikan bahwa apa yang sekarang ini sedang saya dan kawan-kawan perjuangkan, ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, bagi anak cucu Anda di masa depan. Tetap ya dengan kata-katanya memperjuangkan kebenaran, kata Tifa. Sampai sekarang saya bingung kebenaran seperti apa versi Tifa CS itu teman-teman. Karena ini kebenaran yang memang versi dari pihak Tifa saja gitu. Nggak kebenaran secara bersama gitu. Kebenaran yang memang dirundingkan secara bersama. Ini kan versinya Tifa CS saja. Jadi memang sesuai dengan analisis kita ya teman-teman. Mereka tidak berhenti sampai sekarang. Mereka sering mengambil diksi-diksi yang memang itu tuh ya harus dibedah kembali. Dari kata kebenaran, ya kebenaran seperti apa? Dari kata rakyat, ya rakyat yang mana? Kemudian dari kata ilmiah, ya ilmiah yang seperti apa? Dari kata penelitian, ya penelitian yang prosesnya seperti apa gitu kan? Karena apa-apa yang dilakukan oleh mereka itu banyak yang dipertanyakan teman-teman. Contohnya saja dari segi penelitian ya. Objek penelitian yang diambil kan itu dari sosial media. Kita juga tahulah ya, beberapa kali saya omongin itu dan beberapa kali praktisi hukum, analis politik, YouTuber sudah banyak yang menyatakan objeknya pun itu kan dari sosial media. Kenapa bisa berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Dari segi argumentasi ya teman-teman juga tahu sendiri ya. Kita bisa nonton di beberapa acara podcast apalagi debat. Kita juga bisa menilai ya teman-teman mengenai apa-apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Nah itu dia informasi kali ini.
Silahkan menurut teman-teman gimana? Tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sehat terus pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.